Harusnya kalau ketika kamera ini saya fokuskan, harusnya fokus. Ini nggak fokus-fokus, ini kayak seperti kekunci gitu loh. Loh, kok baliknya nih? Ini adalah batu bata merah yang sangat besar. Nanti saya kembalikan lagi menunjukkan pada teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ini adalah ada semacam ukiran begitu, relief gitu. Nah, ini masih terlihat meskipun sudah agak begitu aus ya. Ini masih terlihat ukirannya. Ini adalah batu andesit, bagian dari batu candi. Ada semacam lubang-lubang kecil yang dibuat untuk semacam kuncian gitu, pengait dari batu yang satu ke batu yang lainnya. Ini ya teman-teman. Ini di sini juga ada. Coba kamera lebih ke sini. Ini adalah lubang-lubang yang fungsinya untuk sebagai kuncian dari batu satu ke batu yang lainnya. Jadi ketika ada salah satu semacam tumpuan gitu dan masuk ke salah satu lubang ini, maka sudah terkunci, krek gitu. Nah, di situ kekuatannya teman-teman. Jadi tidak pakai paku, tidak pakai semen, hanya mengandalkan kuncian. Dan ini masih terbentuk seperti kemuncak. Nah, kemuncak, tapi belum tahu ini apakah ini kemuncak atau bagian dari candi. Dan di sini terdapat yoni teman-teman. Ini masih bagus, dari bentuknya ini sangat jelas sekali dan dipastikan ini adalah yoni, karena satu, terdapat lubang di tengah sebagai lubang dari lingganya. Di sini ada lingga. Ini adalah umpak, ada umpak kecil di sini. Melihat umpak yang kecil seperti ini, bisa jadi bangunan di sini dulunya tidak begitu besar. Dan ini teman-teman, ada arca yang sudah patah. Patahnya ini apakah karena disengaja dipatahkan, dihancurkan, atau memang patah secara alam? Ini terlihat kakinya di sini bentuk seperti orang semedi ya. Nah, ini kakinya bentuk seperti orang semedi, dan ini adalah badannya. Nah, ini perwujudan dari Nandini. Jadi namanya ini adalah Arca Nandini, anak sapi. Masih bagus teman-teman. Ini yang dilem ya, dilem dengan semen, hanya bagian mulut saja. Mungkin ini pecah dulu dan ditemukan pecahannya sehingga bisa menyatu kembali.
Kalau melihat apakah di sini ada peradaban Majapahit, bisa jadi teman-teman. Karena di sini ada batu bata merah yang alur atau sulur di tengahnya khas dengan kerajaan Majapahit dan sangat besar. Nah, kita mencoba menelusuri keberadaan dari tempat ini bersama Mas Den Spiritual Muda dan Mas Tony Indigo. Seperti apa jawabannya nanti, semoga ada hasil yang memuaskan teman-teman. Ikuti terus penelusuran kami di Bonggotan Pring. Jadi gini Mas Eko, yang saya lihat itu di sini ya Mas Eko ya, itu semacam tempat bermusyawarah itu, tapi kayak pendopo gitu untuk tempat bermusyawarah. Dan ada lagi yang di belakang saya ini Mas Eko ya, itu ya semacam tempat bangunan rumah gitu, yang kalau dulu itu bukan pemukiman Mas Eko, tempat kademangan gitu Mas Eko. Yang Mas Tony dapat nih, ini kan banyak ini terkumpul nih ya, seperti ada Yoni, ada arca yang sudah patah bagian candi, seperti umpak. Apakah ini adalah semuanya berasal dari tempat ini? Kan di sini Mas Eko tempatnya itu. Maksudnya Tempat ya semacam pemujaan itu enggak di sini, itu ditata di sini, ditaruh. artinya Yoni ini asalnya tidak berada di sini, tapi berada intinya ditata, dikumpulkan di sini, begitu ya, lebih aman mungkin begitu. Ya. Ada lagi Mas Tony Ya cukup itu sosok yang penunggu. penunggu saat ini. Bentar. Ada masih kebesaran penunggu. Saya yang nunggu sini tuh ya bentuknya itu, ciri-cirinya itu Wujudnya. ya ciri-cirinya itu tinggi, agak gagah gitu. Terus rambutnya itu agak panjang Mas Eko. Ini saya mencoba untuk menguak lagi dari keterangan Mas Den Spiritual Muda. Apa yang Mas Den dapat ini? Pertama datang tadi sudah disambut seperti itu. Lebih kalau saya mengenal tuh di sini tuh mungkin yang dibilang Mas Tony permusawarahan tuh benar, karena di sini nih tempatnya resi. Entah resi siapa saya tidak tahu, cuma dibilang di sini tempatnya resi. Jadi eranya itu ada dua. Era Kadiri dengan Majapahit gitu. Jadi misalkan kayak kunjungan raja Ataupun kunjungan utusan dari iya utusan itu kumpulnya tuh di sini seperti itu Mas Agus. Mungkin bisa dibilang bermusyawarah di sini seperti itu. Kalau yang dijelaskan Mas Tony adanya artefak yang sebegitu bagusnya di sini tuh, kalau saya menelusuri itu memang dikumpulkan di sini seperti itu, dikumpulkan, tapi bukan berarti berasal di sini. iya, bukan berarti berasal dari sini semua. Itu kalau Mas Tony, ini penglihatan saya ya Mas Tony ya, ini kebanyakan penemuannya di sini ini asalnya itu dari arah sana. Benar apa enggak Mas Tony? Jadi dari arah sana ya. Itu kalau kita ke sana itu arahnya kemana? Ke Labuhan. Kalau ke arah sana itu ada dusun Labuhan di situ, yang digadang-gadang sebagai pelabuhan dari Majapahit waktu zaman itu. Kalau ke arah sana, ini kan
saat ini kan ke arah tenggara ya, begitu kan. Ini kan saat ini kan menghadap ke selatan nih. Kalau ke arah sana berarti tenggara. Dan dusun Labuan itu memang di arah sana. Kabar anginnya itu kebanyakan yang ada di sini tuh asalnya dari sana, seperti itu kabarnya, seperti itu. Peninggalan yang asli sini ini yang mana, Mas Den atau Mas Tony? Coba dilihat. Ayo. Karena artefak ini teman-teman yang terkumpul saat ini adalah ketika keterangan dari Mas Tony, dari Mas Den, bukan semuanya berasal dari sini, tapi dari daerah lain begitu. Memang sengaja dikumpulkan di sini. Ini yang saya tanyakan, artefak yang berasal dari sini, yang asli yang berasal dari sini. Kalau dari yang struktur batu bata itu asli dari sini. Di sini termasuk umpak ini. Ini kan ini juga ada teman-teman, umpak yang berasal dari batu bata merah. Ini. Dan ini masih melekat gitu loh. Ya, Mas Den, Mas Tony. Itu sebenarnya bukan umpak seperti itu, Mas Eko. Ini ada yang sesepuh sini yang sebenarnya ingin berinteraksi, ingin masuk. Ini penjelasan dari beliau ya. Itu bukan umpak. Jadi Mas Den ini sekarang sadar gak sadar teman-teman. Jadi yang keluar ini yang masuk tapi masih setengah. Mas, struktur pendopo seperti itu struktur pendopo. Sarang gini nih, paling asli mriki. Niku dan nyuci aki niku. Jadi memang ini adalah struktur pendopo yang dibuat untuk bermusyawarah ya, Mas Den ya. Nggih. Jadi yang diperlihatkan tadi itu ini masih berupa bangunan yang strukturnya itu dari batu bata. Ini yang asli dari sini. Yang dari sini itu struktur batu bata. Dan yang kotak ini Yoni ya, Lingga Yoni itu asalnya berada di sana. Di situ ada anak sapi, patung anak sapi Arca Nandini. Ini berasal dari mana ini? Kalau itu ya guys, kalau saya terangkan itu ya Mas Eko, itu bagian dari ya semacam untuk pertama pintu gitu loh, karena oh iya pintu masuk ya. Kalau di Majapahit kita kenal dengan dua rapala yang memegang godo itu loh, gada, ada dua patung, ada dua arca, dua rapala. Sebagai rasa menghormati leluhur, seperti di belakang saya ini teman-teman, adalah satu contoh kepedulian dari warga di Desa Mojolebak ini terhadap leluhurnya. Kita mendapatkan keterangan-keterangan yang banyak di sini dari Mas Tony, dari Mas Den Spiritual Muda, bahwa tempat ini adalah sebuah pendopo yang dikhususkan untuk bermusyawarah dalam membahas sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang mufakat, berdampingan dengan ada sebuah bangunan yang dikatakan Mas Tony adalah wujud kademangan. Terima kasih sudah menonton kegiatan kami. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya.
Semuanya tergantung dari akal dan pikiran dan hati Anda semuanya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.